COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 yang pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Nah, COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Jumlah kasus positif corona atau COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Nah, COVID-19 sebelumnya dinyatakan sebagai novel 201 novel coronavirus atau 2019 nCoV penyakit pernapasan. Nah, kemudian sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO World Health Organization menyatakan nama resminya sebagai COVID-19 pada Februari 2020. Kemudian virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini masih termasuk ke dalam keluarga virus yang disebut dengan coronavirus, yang juga termasuk ke virus yang menyebabkan flu biasa dan virus yang menyebabkan infeksi yang lebih serius seperti sindrom pernapasan akut atau SARS. Nah, yang disebabkan oleh SARS-CoV pada tahun 2002 dan sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS yang disebabkan oleh MERS-CoV pada tahun 2012. Nah, seperti coronavirus lainnya, virus SARS-CoV-2 ini terutama menyebabkan infeksi saluran pernafasan dan keparahan COVID-19. Penyakit dapat berkisar dari ringan hingga fatal. Nah, penyakit serius akibat infeksi ini disebabkan oleh timbulnya pneumonia, sindrom pernapasan akut. Kemudian gejala yang timbul yang disebabkan oleh COVID-19 ini paling umum adalah batuk kering, demam, dan sesak napas. Diperkirakan bahwa gejala dapat muncul antara 2-14 hari setelah paparan, walaupun ada kasus terisolasi menunjukkan ini mungkin lebih lama. Nah, jika mengalami gejala, kita harus tinggal di rumah dan mencegah penyebaran penyakit kepada masyarakat atau dengan cara mengisolasi diri. Nah, kemudian mengenakan masker wajah untuk mencegah penyebaran penyakit itu menyebar ke orang lain. Kemudian menurut penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Annals of Internal Medicine pada 10 Maret 2020, periode inkubasi diperkirakan rata-rata selama 5 hari. Kemudian untuk penyebarannya itu terbagi atas 4 transmisi. Yang pertama itu ada transmisi tetesan berupa tetesan pernafasan besar orang yang bersin, batuk, dan tetesan orang yang terkena cairan tubuh. Kemudian ada transmisi aerosol atau ketika seseorang batuk atau bersin di dalam ruangan. Kemudian ada transmisi kontak yang bisa dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian menyentuh mulut, hidung, ataupun mata. Kemudian ada transmisi langsung, contohnya bersentuhan kulit ataupun berjabat tangan. Kemudian untuk pencegahannya, cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari paparan virus, cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun dan air. Kemudian atau gunakan pembersih tangan yang berbasis alkohol setidaknya dengan kandungan 60% alkohol. Kemudian tindakan lain yang dapat membantu mencegah penyebaran COVID-19 yaitu hindari kontak dengan orang lain yang sakit. Kemudian hindari menyentuh mata, mulut, hidung. Kemudian tutup mulut dengan lengan bagian dalam ataupun tisu pada saat batuk ataupun bersin. Nah, kemudian bersihkan permukaan dengan disinfektan atau larutan pembersih berbasis alkohol atau pemutih paling cocok untuk coronavirus. Kemudian untuk diketahui bahwa masker pada wajah tidak akan melindungi kita dari COVID-19, tetapi akan membantu pencegahan penyakitnya kepada orang lain. Kemudian lakukan jarak sosial sejauh kurang lebih 1-2 meter antar individu serta menjauhi kerumunan orang banyak. Apa yang bisa dilakukan oleh staf medis atau rumah sakit yang menangani virus corona itu yang pertama itu isolasi pasien dan batasi pergerakannya. Kemudian gunakan perlengkapan khusus termasuk masker pelindung mata, sarung tangan, dan ADP. Kemudian sterilkan peralatan medis yang digunakan untuk lebih dari satu pasien. Kemudian cuci tangan setelah kontak dengan pasien.